Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Yamada Kun Level 999 episode ke-13. Dan sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode ini dibuka dengan lanjutan episode sebelumnya, yang mana saat ini Yukari dan Yamada saling ketemuan untuk membahas sesuatu. Lalu di sini Yukari mengatakan kepada Yamada bahwa ia sudah mulai jatuh cinta kepada Yamada sejak kelas 1 SMA. Dan saat Yukari bertanya kepada Yamada, apakah Yamada sempat menyadari tentang perasaannya? Dan di sini Yamada pun tentu sama sekali tidak menyadarinya. Sebab sejak awal Yukari memang berusaha tidak memperlihatkan perasaannya kepada Yamada. Namun untuk saat ini ia tidak perlu lagi menyembunyikannya karena ia tidak ingin merasa menyesal dan terus-menerus memendam perasaannya kepada Yamada. Sehingga saat ini Yukari mengatakan seluruh hal yang ia sukai dari Yamada, mulai dari cara Yamada dalam bermain game, bahkan sampai sifat lain Yamada yang tidak diketahui banyak orang. Hal ini dikarenakan ia merasa sudah mengenal Yamada lebih lama daripada orang lain. Dan saat ini Yukari pun meneteskan air matanya sebab ia telah berhasil mengungkapkan isi hatinya yang selama ini selalu dipendam Yukari dalam hatinya. Lalu setelah itu Yamada meminta maaf kepada Yukari bahwa ia tidak bisa menerima perasaan dari Yukari. Seketika itu Yukari pun mengiyakannya sebab sedari awal Yukari telah mempersiapkan diri jika perasaannya nanti tidak terbalaskan oleh Yamada. Lalu saat Yukari melihat tangan Yamada, ia pun merasa penasaran dengan gambar yang ada di tangan Yamada tersebut. Lalu ketika Yukari bertanya kepada Yamada mengenai sebuah gambar yang ada pada tangan Yamada, dan di sini Yamada pun menjawab bahwa gambar tersebut digambar oleh kenalan Yamada yang saat tadi sore sedang menjahili dirinya. Seketika itu, ketika Yukari melihat gambar tersebut lebih dekat, di sini ia pun sadar bahwa gambar tersebut merupakan karakter game dari Akane, sehingga saat ini membuat Yukari bertanya kepada Yamada, apa mungkin orang tersebut merupakan orang yang disukai Yamada. Seketika itu, Yamada pun mengiyakannya tanpa ragu, sebab sepertinya Yamada sudah mulai menyadari perasaannya yang sebenarnya kepada Akane. Lalu saat ini Yamada mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Yukari karena telah mau menyukai dirinya apa adanya. Namun untuk sekali lagi Yamada ingin meminta maaf karena ia tidak bisa membalas perasaan dari Yukari. Dan di sini Yukari pun tidak mempermasalahkannya sebab ia merasa sudah cukup senang dengan Yamada yang mau mendengarkan ungkapan isi hatinya selama ini. Lalu selang beberapa saat ketika Yukari hendak pulang, di sini Yamada merasa agak khawatir sebab saat ini Yukari sedang tidak membawa kacamata di saat malam hari. Namun karena Yukari ingin berusaha tetap tegar, di sini ia pun spontan mengatakan kepada Yamada bahwa dirinya nantinya akan baik-baik saja. Meski sebenarnya dalam hati Yukari merasa cukup tersakiti sebab untuk kedepannya ia harus segera bisa move on dari Yamada. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Akane yang hendak pergi ke sebuah rumah makan sebab ia diundang oleh rekan partinya untuk datang makan-makan bersama. Dan sesampainya Akane di rumah makan tersebut, rupanya di sana sudah ada seluruh anggota party Akane kecuali Yamada dan juga Yukari yang tidak bisa hadir. Dan saat Akane bertanya-tanya dalam hati, mengapa hari ini Yamada tidak bisa datang? Di sini tiba-tiba Eita mengatakan kepada Akane bahwa sepertinya Yamada akan datang ke sana agak telat karena ada urusan. Selain itu, rupanya Akane sempat bercerita kepada Eita di dalam game perihal ia yang tidak jadi mengungkapkan perasaannya kepada Yamada. Lalu saat mereka masuk ke dalam rumah makan,
Rupanya pemilik tempat tersebut merupakan kenalan dari Kamota yang sedang mengundang Kamota dan juga rekan partinya untuk ditraktir makan-makan. Selain itu, di sini rupanya Kamota bertemu dengan beberapa kenalannya, yang mana tentunya mereka semua bukanlah orang sembarangan. Dan bahkan saking akrabnya, di sini Kamota sampai diberikan beberapa menu mahal yang dikhususkan untuk Kamota dan juga rekan partinya. Seketika itu, Akane dan yang lain merasa sangat terkejut dengan kenalan Kamota yang sungguh hebat-hebat. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Yamada yang baru saja datang ke tempat Akane dan yang lain, sebab sepertinya ia sehabis sibuk mengurusi sesuatu. Dan ketika Yamada memasuki ruangan dari partinya, di sini ia pun dikejutkan dengan Akane yang sedang mabuk, sebab sedari tadi Akane terlalu banyak meminum sake mahal di sana. Dan di sini awalnya Kamota menawarkan untuk mengantar Akane pulang menggunakan taksi agar Akane yang sedang mabuk bisa lebih aman. Namun seketika itu Eita pun mencoba mencegahnya sebab ia ingin membiarkan Yamada saja yang mengantar Akane pulang. Lalu singkatnya di sini Yamada pun menuruti permintaan Eita dan Kamota untuk pergi mengantar Akane kembali pulang. Dan selang beberapa saat ketika Yamada membelikan air putih untuk Akane, di sini Akane spontan merasa agak terkejut sebab ia baru sadar bahwa ia sedang berada di luar bersama Yamada. Seketika itu Akane pun meminta maaf kepada Yamada karena sepertinya ia malah membuat Yamada kerepotan di saat dirinya yang tadi sedang mabuk berat. Dan di sini awalnya Akane meminta Yamada untuk pulang sendiri saja sebab ia tidak ingin membuat Yamada makin kerepotan karena dirinya. Namun karena saat ini Akane masih agak mabuk, akhirnya dengan senang hati Yamada mengantar Akane pulang sampai ke kosan Akane. Dan di sini Akane pun dibuat baper dengan Yamada sebab Yamada yang tanpa segan memegangi tangan Akane saat di jalan, yang mana seolah Akane merasa bahwa Yamada tidak ingin berpisah dengan dirinya. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Yamada dan Akane yang telah sampai di depan kosan Akane. Lalu ketika Yamada hendak pergi, di sini tiba-tiba Akane memegangi jaket Yamada, seolah Akane ingin mengatakan sesuatu. Namun karena saat ini Akane merasa agak gugup, di sini ia pun bertanya kepada Yamada, apa mungkin Yamada sedang jatuh cinta kepada dirinya. Hal ini dikarenakan tadi Yamada tidak terlihat ragu ketika Yamada sedang bergandengan tangan dengan dirinya, seolah Yamada telah menganggap Akane sebagai kekasihnya. Seketika itu Yamada pun tersenyum sambil mengatakan bahwa sepertinya Akane telah menyadarinya. Lalu saat ini Yamada menyatakan kepada Akane bahwa dirinya telah jatuh hati kepada Akane. Akane yang mendengarnya pun merasa senang sekaligus khawatir sebab kondisinya yang sedang mabuk, bisa saja besok Akane malah lupa dengan perkataan Yamada. Namun di sini Yamada pun menegaskan kepada Akane bahwa besoknya ia akan siap menelpon Akane untuk mengingatkan perkataannya malam ini kepada Akane. Seketika itu Akane pun merasa agak baper dan saat ini mereka berdua pun saling berpelukan sebagai tanda awal mereka berdua telah jadian. Hari esok pun tiba. Setelah Yamada bangun, di sini ia pun langsung menelpon Akane sebab sesuai janjinya ia akan menelpon Akane dan mencoba mengingatkan tentang perkataannya tadi malam. Dan ketika Akane mengangkat telepon dari Yamada, rupanya sejak tadi malam Akane sama sekali tidak bisa tidur sebab ia merasa tak menyangka tadi malam Yamada sempat menembaknya. Lalu ketika berada di kampus, di sini Akane telah memberitahu kepada Momo dan satu rekan kampusnya mengenai ia yang telah jadian dengan Yamada. Dan di sini awalnya Akane merasa agak terbebani karena jika dibandingkan dengan Yamada, usia dari Akane lebih tua sehingga Akane harus bersikap lebih dewasa di hadapan Yamada. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Akane yang sedang berada di kafe bersama dengan Yamada.
Dan karena saat ini Akane harus bersikap lebih dewasa, ia pun mencoba mengatakan bahwa Yamada harus tetap fokus belajar untuk masuk ujian kampus dan tidak perlu memikirkan tentang dirinya untuk sementara waktu. Dan di sini Yamada malah mencoba menggoda Akane dengan mengatakan bahwa jika ia perhatikan lagi, Akane terlihat semakin imut karena gigi taring Akane yang terlihat cukup tajam. Seketika itu, Akane pun merasa tidak perlu lagi memikirkan tentang kedewasaan karena ia malah digoda Yamada layaknya seorang anak kecil. Lalu saat mereka berdua pulang bersama, di sini kita diperlihatkan kilas balik dari masa lalu Yamada saat awal-awal Yamada bertemu dengan Akane di event Game Force, yang mana kala itu Yamada masih sangat polos ketika menanggapi Akane yang tak sengaja terjatuh di tengah kerumunan. Oke, untuk pembahasan episode terakhir kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton pembahasan awal sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.